Mengikuti sunnah. Sunnah, menghidupkan sunnah. Sunnah itu secara bahasa artinya kebiasaan atau tradisi. Jadi sesuatu yang sudah dibiasakan Nabi, ditradisikan Nabi dan sahabat, maka dia bisa dianggap sunnah. Ya, memang salah satu makna sunnah itu tradisi. Tapi tradisi Nabi dan sahabat orang-orang soleh, kan begitu. Nah, maka tadi saya sebut di antara tradisi Nabi dan sahabat, sunnah Nabi ada yang tak bisa diikuti. Contoh, kalau Abu Bakar Umar itu lagi debat, jidal, Abu Bakar tarik jenggot Umar. Umar tarik jenggot Abu Bakar. Nah, ternyata Pak, di Arab itu sahabat tuh, megang jenggot itu sama dengan memuliakan. Jadi kalau orang lagi jidal, supaya jangan marah emosi, pegang jenggotnya. Ya, pegang jenggotnya. Abu Bakar pegang jenggot, Umar pegang jenggot. Nah, maka udah selesai. Kalau lagi debat begitu. Nah, kalau yang tradisi begini kita amalkan, kiai kita, kiai saya nggak setuju kiai. Dari mana kamu setuju? Ini kitab ini begini, yang begini. Beda sama kitab yang kiai baca. Tarik jenggot kiainya. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Hah? Kalau kiai tarik jenggotnya gimana? Dijawab. Durhaka, ditabuk loh kali. Kenapa? Karena tradisinya beda, sunnahnya beda. Nah, ini kalau kita ambil detailnya memahami sunnah itu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah? Yang dihidupkan tentu ya, sunnah itu kalau saya memahami begini Pak. Hidup itu dia punya ciri. Apa ciri hidup? Makhluk hidup. Yang pertama dia bergerak. Iya kan? Kalau nggak bergerak kan nggak makhluk hidup, kita sebut kayak batu ini kan kita nggak makhluk mati karena nggak bergerak, ya kan? Yang kedua berkembang. Ada nggak makhluk yang hidup tidak berkembang? Ada nggak manusia makhluk hidup kecil aja nggak besar-besar? Ada? Atau pohon dia kecil aja nggak mau besar? Atau buah dia kecil aja nggak besar-besar? Itu susah nyarinya Pak. Maka dari sinilah nanti saya meneliti, ini penelitian saya Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah, kalau Ahmad bin Hanbal menghidupkan sunnah itu adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah ada. Itu namanya menghidupkan. Bergerak, ini dari kata bergerak, ciri bergerak. Nah yang kedua, menghidupkan sunnah itu, kan tadi saya sebut, yang hidup itu makhluk hidup berkembang. Maka menghidupkan sunnah itu bisa dengan mengembangkan sunnah. Inilah yang disebut dalam bahasa fikih bid'ah hasanah. Mengembangkan. Karena sunnah itu dihidupkan bisa berkembang. Ya. Bagaimana mengembangkan sunnah? Kok bisa jadi sunnah? Nih contoh. Zaman Nabi itu aspal itu, jalan aspal kan nggak ada. Ya kan? Ya kan? Ada jalan aspal. Mana ada padang pasir, naik kuda. Ya udah kita buat jalan aspal. Kita buat lampu merah. Apa hukum membuat aspal sama lampu merah? Hukumnya dalam fikih. Hukumnya sunnah. Pahala kita Pak. Bagusin jalan, lampu merah. Zaman Nabi ada lampu merah? Tidak ada. Ini kalau ilmu fikihnya. Kan ada orang yang belajar hadis tapi nggak belajar fikih. Ngapain berhenti lampu merah itu katanya? Gak ada zaman Nabi, gak sunnah itu katanya kan. Lampu merah tabraknya aja. Karena dia gak belajar fikih, dia belajar hadis saja. Ini tadi, itulah model Ibnu Wahab tadi kan. Kalau gak belajar dengan ahli fikih Imam Malik, niscaya ikut sesat selama-lamanya kan. Karena dianggapnya sunnah terus persis semua dan harus semuanya wajib seperti Nabi. Gak ada mengembangkan sunnah begitu kan. Padahal lampu merah itu kan kesepakatan kita, budaya. Budaya itu kan tadi akal dari kata sunnah juga. Nah kita budayakan lampu merah apa? Itu budaya tertib. Ya Bapak bisa bayangkan kalau nggak ada lampu merah, gimana tengah jalan itu?
Terasa sendiri kan? Akhirnya nggak ada lampu merah, semuanya mau jalan. Kita menyusahkan orang ramai. Nyusahin orang ramai apa hukumnya? Ya dosa jadinya kan? Siapa bilang menyusahkan orang tidak dosa? Jadi lampu merah itu membuat kita antri. Memberi hak lampu merah, hak jalan kita diberhentikan. Orang lain jalan dulu. Kalau kita terobos lampu merah lagi macet, kita dosa. Kenapa? Kita menyerobot hak orang lain. Paham? Hak jalan orang lain kita serobot. Nah, disitulah dia makanya. Itulah namanya bangga-bangga sunnah dalam muamalah. Dalam ibadah mahdo ada, tapi yang puru, tak boleh yang wajib. Sebagian ulama boleh yang puru. Contohnya apa? Contohnya dalam ibadah mahdo, sholat sunnah sebelum Jumat. Nabi tak pernah sholat Jumat sunnah sebelum Jumat. Tak ada riwayat sahih menjelaskan beliau sholat sunnah sebelum Jumat. Ya. Lalu ulama memahami sholat Jumat itu kan menggantikan zuhur. Benar? Usolli fardu Jumat. Makanya bapak kalau sholat Jumat niatkan wajib. Sengaja aku sholat fardu Jumat. Kalau bapak niatkan sengaja aku sholat sunnah Jumat, wajib bapak sholat zuhur lagi. Kenapa? Yang sunnah tidak bisa menutupi yang wajib. Jelas? Maka kalau bapak tidak mau sholat zuhur lagi, usolli fardul Jumat. Sengaja aku sholat fardu Jumat. Baru gugur fardu zuhur. Paham? Karena yang fardu yang bisa menggugurkan kewajiban. Yang wajib yang bisa menggugurkan kewajiban. Nah, sholat Jumat 2 rakaat itu 2 rakaat itu kan zuhur 4. 2 rakaatnya itu digantikan dengan khutbah. Maka khutbah itu rukun. Nggak boleh kita nggak ikut khutbah. Itu bagian dari Jumatan. Nah, sholat zuhur ada nggak qobliyahnya? Ada nggak? Ada nggak qobliyah zuhur? Ada. Karena Jumat menggantikan zuhur, maka diadakanlah qobliyah Jumat. Paham? Nah, dari situlah asalnya. Qiyas namanya. Ini qiyas dalam ibadah mahdo yang fur'iyah, yang cabang. Sebahagian ulama masih membolehkannya. Yang tak boleh itu qiyas dalam ibadah pokok. Contoh, sholat subuh, masa sholat subuh 2 rakaat? Kita subuh itu kan disuruh harusnya banyak olahraga biar sehat, banyak gerak tubuh. Dikiaskannya dengan olahraga. Subuh 2 rakaat ya nggak mungkin lah. Harusnya subuh itu 12 rakaat biar sehat umat ini. Sholat subuh lah dia 12 rakaat. Dengan dikiaskannya dengan sehat olahraga. Ini sesat. Nah, inilah yang sesat tadi, Pak. Tak pandai menggunakan kias. Dibuatnya kias dalam ibadah pokok. Ibadah mana nggak boleh kias di dalam pokok. Yang puru kecil-kecil yang boleh cabang. Itu yang dibenarkan sebahagian ulama. Walau sebahagian menolaknya. Yang menolak sebagian ya silakan, nggak masalah. Tak yakin dia. Maka dalam fikih itu dalil ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah, ada ijma, ada kias. Ini disepakati. Dalil kias ini sepakati, Pak. Kalau kita nggak pakai kias, hancur. Hancur kita, Pak. Kok bisa hancur, Ustaz? Iya. Kalau kias nggak dipakai, rusak kita, Pak. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir. Khamar itu, maisir judi, khamar itu diharamkan. Rijsun min amali syaitan. Yang dimaksud khamar zaman Nabi, air perasan anggur yang difermentasi, dibusukkan. Itulah khamar. Nah, kalau kita tidak gunakan kias, apa yang terjadi? Yang haram itu kan perasan anggur yang dibusukkan. Narkoba kan nggak ada dalam Quran, Pak. Ganja ada dalam Quran hadis? Nggak ada. Ya kan? Jadi gimana kita? Berarti nggak haram lah narkoba sama ganja? Nggak ada dalilnya. Nah, nanti cari-cari ulama. Sebagian mengatakan nggak ada dalilnya. Maka nanti dikiaskan dia dengan bahasa Nabi, kullu muskirin. Nabi pun menggunakan kias. Kullu muskirin haramun. Nah, semua yang memabukkan haram. Bahkan Nabi mengatakan semua yang memabukkan dikiaskan khamar. Pokoknya yang memabukkan, merusak akal, itu dianggap khamar sama Nabi. Jadi di situ Nabi sendiri menggunakan kias. Ya. Apa contoh lain Nabi menggunakan kias?
Umar mencium istrinya bulan Ramadan. Ketakutan dia menggeletar. Lari terus. Ya Rasulullah, aku sudah buat dosa. Aku telah buat dosa. Sabar, tenang. Ada apa? Ini kan bulan Ramadan ya Rasulullah. Aku tadi mencium istriku. Gak bisa nahan syahwat katanya. Ya. Bagaimana menurutmu kalau kumur-kumur? Batal gak puasamu? Kalau kumur-kumur yang gak batal ya Rasul. Yang batal itu minum. Kumur-kumur tak batal. Kata Nabi, samalah itu. Cium istri tak batal. Yang batal itu hubungan suami istri. Jadi Nabi mengkiaskan kumur-kumur dengan mencium istri. Nah ini Pak, kalau dalam fikih begitu. Jadi menggunakan kias itu sebenarnya bahagian dari mengikuti sunnah cara Nabi berhukum. Nah, cuma orang nanti dianggapnya Quran sunnah aja dia dalil. Kias enggak dalil. Padahal kias itu dalil yang digunakan sunnah gitu loh. Dalil yang dianggap sunnah. Ini kalau mahir fikih begitu. Nah, jadi menghidupkan sunnah yang saya pahami gitu Pak ya. Jadi hidupkan sunnah, dia diamalkan, termasuk yang wajib ini diutamakan, yang wajib, kemudian yang sunnah yang anjuran. Itu diamalkan dengan baik. Nah, itu namanya, itu khilafiyah puruk namanya. Bapak kalau punya ilmunya yakin, tidak masalah, amalkan. Kalau tak punya ilmunya, tak bisa kita yakin. Kita kalau tak ada ilmu, tak bisa yakin Pak. Maka wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang sesuatu kita tak punya ilmu. Nah, ratib haddad misalnya kan, gitu kan? Nah, yasinan. Ada ilmunya, ya bahas saja secara rinci. Dengan ilmunya ilmu fikih. Ratib misalnya, ratib itu apa? Saya sebenarnya tak tahu apa ratib itu. Tak pernah mengamalkannya gitu kan. Karena saya enggak ikut itu. Tapi yang sekedar yang saya pahami, walaupun belum saya amalkan, ratib itu isinya kira-kira apa itu? Tentang menceritakan tokoh itu kan. Nah, jadi begini Pak, kita misalnya maaf nih, saya dengan kakak adik saya satu keluarga, orang tua kita udah meninggal, kita ngumpul. Begitu kita ngumpul, kita ceritakanlah kelebihan orang tua kita kenang jasanya, kita cerita-ceritain di keluarga itu. Apa dosanya? Gak ada dosanya kan? Menceritakan kebaikan orang mati itu kan sunnah, bagus. Yang nggak boleh keburukannya kan? Nah, sebenarnya menghukum itu kan sederhana. Kita menceritakan kebaikan orang mati ya sah-sah saja. Ya kalau saya boleh silakan aja. Ilmunya kan begitu. Kita ceritain Nabi, kita buat maulid, kita ceritain Nabi itu berjuang begini, sahabat begini. Nah, di depan orang ramai kita ceritain Nabi, kita ceritain sahabat. Kan berpahala kita menceritanya Pak. Kecuali kita buat maulid tapi menjelek-jelekkan Nabi sahabat, masuk neraka. Haram kita. Nggak boleh kan? Nah, sederhananya kan gitu. Karena fikih ini dia logis. Walaupun belum pernah ada zaman Nabi, itu yang disebut dengan bid'ah, tak pernah ada zaman Nabi dalam fikih. Tapi nanti ditimbang dia Pak. Kalau dia baik, ya baik saja. Karena yang masa Nabi tidak ada ini terlalu banyak. Sampai-sampai kalau saya bahasakan, coba Bapak lihat Quran. Quran itu kan firman Tuhan Pak. Ada nggak yang lebih mulia dari Quran? Mana ada? Quran saja ditambah sama sahabat tabi'in itu. Ditambah titiknya, barisnya, tambah titik baris, tambah lagi titik baris. Yang banyak titik baris tambah orang tua. Ada tasdid, ada huruf baris bawah atas. Itu kan ditambah semua itu. Itu firman Tuhan. Ngeri nggak itu Pak? Firman Tuhan di otak hati. Sebenarnya ngeri. Tapi penambahan itu bukan merusak. Maka kalau dia sifatnya merusak, dia tidak menghidupkan sunnah. Namanya merobohkan sunnah. Tapi kalau penambahan itu untuk memudahkan orang untuk membaca, mengamalkan isinya, nah itu namanya, itulah yang disebut dari menghidupkan, mengembangkan. Jadi titik baris itu mengembangkan supaya memudahkan orang. Nah, dari sini kita paham kan? Supaya mudah. Sama dengan sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tidak dilakukan Nabi, yang dibuatnya jemaah supaya tertib. Bagus. Nah, itu namanya mengembangkan sunnah. Ijtihad. Kenapa? Kenapa Nabi
Karena Nabi menganjurkan sholat malam tarawih itu dianjurkan Nabi. Allah mewajibkan puasa Ramadan di siangnya, aku mensunahkan tarawih di malamnya. Kan disunahkan Nabi tarawih tiap malam. Tapi kok nggak dicontohkan Nabi? Berbeda kata Nabi dengan perbuatannya. Katanya disunahkan, tapi nggak dikerjakannya. Nggak dikerjakannya kan nggak jemaah, cuma sekali dua kali. Kenapa? Ada namanya alasan syar'inya. Alasan syariatnya apa? Takut turun ayat mewajibkannya. Karena dia nggak lakukannya. Karena ada alasan syar'inya. Nah, begitulah alasan syar'i inilah nanti membuat sesuatu amalan-amalan sunnah furu ini bisa berkembang. Nah, itulah yang membuat orang wirid Yasin malam Jumat. Kenapa wirid Yasin malam Jumat? Alasan syar'inya apa? Ini kita sebenarnya mau ngumpul tiap minggu minimal sekali dalam seminggu. Kumpul warga silaturahmi supaya saling mendekatkan diri, saling kenal, saling akrab. Namanya silaturahmi. Cuma kalau silaturahmi kita ngobrol-ngobrol saja, tak ada amalan kita kosong. Nanti kombur melutup saja kerja kita. Kalau orang sana kan begitu, Pak. Ngapain kombur melutup saja? Pinomatlah kita baca Yasin, ada pahala kita. Nah, begitunya bahasa orang sana itu, Pak. Ada pahala kita baca Quran. Apa yang kita baca? Udahlah Yasin aja lah. Kok Yasin dibaca? Yasin ini dibaca malam hari bisa menghapuskan dosa di pagi harinya. Fadilahnya menghapuskan dosa. Ya sudah. Karena menghapuskan dosa ya kita doakan orang ahli baik, termasuk ayah-ayahnya, maknya udah meninggal. Karena fadilahnya menghapuskan dosa. Tak sampai pahalanya itu, ini khilafiyah lagi, Pak. Anaknya kan ikut baca. Urusan sampai gak nyampe itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan malaikat sama Allah. Urusan kita itu hanya berdoa, meminta, selesai. Nah, disinilah khilafiyah itu. Bapak yakin punya ilmu, amalkan. Tak yakin, tak sampai ilmu Bapak, tak nalar Bapak, tinggalkan. Saya begitu, Pak. Kalau nggak sampai nalar saya, tak sampai ilmu saya tinggalkan, pending aja dulu. Karena nggak boleh kita beramal tanpa ilmu. Tapi kalau udah tahu kita ilmunya, oh nggak masalah. Kenapa dipilih Yasin, dirutinkan? Nggak masalah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ahli hadis. Karena Nabi juga merutinkan ziarah kubur setiap Sabtu. Fatimah setiap Sabtu ziarah ke makam Abu Thalib. Ziarah itu bukan wajib, itu sunnah. Karena dia hari Sabtu yang sempat, yang libur. Kenapa Bapak rutinkan ceramah hari Minggu, hari Sabtu subuh? Tak dicontohkan Nabi. Gawat lagi kita kan? Masa Bapak buat nanti perkumpulan ya pertemuan, kajian duha, hari Minggu waktu duha. Mana dalilnya? Nabi merutinkan ceramah, kajian waktu duha setiap Ahad. Ahad itu kan hari orang Klenteng, orang Kristen. Kok Bapak tiru? Tidak ada dalilnya. Bukan tak ada dalil berarti sesat, enggak. Karena yang dirutinkan itu amalan, pertama amalan sunnah, bukan amalan wajib. Satu. Yang kedua, kita milih waktu yang luang. Ada alasan syar'inya. Waktu hari Minggu, hari Ahad, orang libur. Tidak kerja. Daripada gak ada kegiatan, kita ngaji. Ada alasan syar'inya, logis dia. Jadi boleh. Dan kajian ini amalan bebas waktu. Bebas waktu. Kalau bebas waktu, ya namanya bebas waktu. Kita tinggal pilih saja kan kapan sempat. Gitu saja sebenarnya pikirnya. Nah, jadi tidak langsung serta-merta haram, jadi harus dikaji dia, Pak. Ya. Nah, jadi gitu. Terserah Bapak. Kalau Bapak merasa nyaman, enak mengenang misalnya Ratib Al-Haddad, ya Bapak kenal dengan beliau, ya mengenang dia enggak apa-apa. Sambil doakan, tetap kita berpahala mendoakan orang yang sudah meninggal, sudah wafat. Apalagi ulama-ulama yang baik. Kalau bahasa logika saya gini, Pak. Saya baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kan seperti doa, ya Allah berikanlah salawat salam kepada Nabi. Nabi dah wafat. Dapat pahala gak saya? Pahala langsung kan? Diganjar 10. Ya. Satu salawat diganjar, dibalas lagi salawat. Allah berikan kepada kita 10 salawat. Nabi Muhammad, tingkat Nabi. Tingkat orang soleh, wali. Ya Allah ya Rabbi, bersihkanlah ruhani wali pulan. Misalnya wali Songo, bersihkan ruhani mereka ya Allah, tinggikan makam mereka ya Allah, ya sempurnakanlah ruhani mereka ya Allah, sucikan bersihkan mereka ya Allah. Kita doakan mereka. Pahala enggak kita?
pahala. Nabi tadi sholawat 10 kali ke kita. Kalau wali, kalau orang-orang soleh, kita bacakan doa, ya tetap dapat pahala, Pak. Mana ada kosong dari pahala? Pahala itu yang disebut berkah. Maaf-maafnya, kalau mereka sampai pahala kita itu, doa itu kepada mereka, apakah mereka bisa mendoakan kita dari alam ruh? Oh, si fulan doakan aku, ya Allah, si fulan mendoakan aku, berikan dia berkah kehidupan, berikan dia ini. Kan kita nggak tahu. Yang jelas orang-orang soleh yang mati itu tidak mati. Apakah mereka bisa mendoakan orang yang sudah mati, mendoakan orang yang hidup? Wallahualam. Tapi kalau sholawat ada dalilnya. Apakah orang-orang wali tidak bisa mendoakan kita? Kita tidak tahu pasti, tapi yang pasti mereka tidak mati. Paham? Nah, maka silakan saja kalau kita doa, kalau bahasa saya, kita doakan orang lain, pasti secara umum orang akan doakan kita. Kita antar makanan ke rumah tetangga. Tetangga kalau punya makanan, ditukarnya nanti, Pak. Tunggu sebentar katanya, gantinya makanannya. Kalau kita doakan para wali orang soleh, nggak mungkin gratis, Pak. Pasti ada balennya ke kita. Kalau bahasa saya begitu. Nah, balennya itulah yang disebut dengan berkah, kebaikan. Berkah itu kan barokah, kebaikan. Nah, baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ikuti yang Nabi berdasar pakai ilmu, ya, jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu dengannya. Tangguhkan saja atau hindari mengikuti yang kita tidak tahu ilmunya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.